Tiga sandera Israel pertama yang dibebaskan oleh pejuang Palestina Hamas telah kembali ke Israel dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menjanjikan 100 hari pertama yang paling luar biasa dalam masa kepresidenan manapun dan pembatasan imigrasi yang ketat. Selamat malam saudara, Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda tentunya dengan beragam informasi dari mancanegara. Malam ini bersama saya Tengku Fajri dan inilah menu utama Dunia Dalam Berita. Kami awal informasi menu utama Dunia Dalam Berita dengan pembebasan sandera di Gaza. Polisi Hamas dikerahkan di kota Gaza. Pertempuran antara Rusia dan Ukraina serta pemakaman Hakim Agung Iran yang ditembak di pengadilan Teheran. Tiga sandera Israel pertama yang dibebaskan oleh pejuang Palestina Hamas dari jalur Gaza berdasarkan perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada Minggu 19 Januari telah kembali ke Israel dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Di antara tiga wanita yang dibebaskan itu adalah Emily Damari, warga negara Inggris, Israel berusia 28 tahun, dan Doron Steinbrecher, seorang perawat hewan Rumania Israel berusia 30 tahun. Keduanya ditawan dari Kibbutz Kfar Aza di jalur Gaza Utara, sementara Romi Gonen 23 tahun ditawan dari lokasi festival musik Nova. Sebelumnya kelompok pejuang Palestina Hamas menyerahkan sandera Israel kepada anggota Komite Palang Merah Internasional atau ICRC pada Minggu 19 Januari di kota Gaza. Para sandera masuk ke dalam mobil ICRC, sementara anggota pejuang Hamas yang bermasker dan bersenjata mengawal kendaraan yang ditumpangi para sandera. Palang Merah mengatakan para sandera dalam keadaan sehat. Setelah tiga sandera pertama Israel dikembalikan pada Minggu, Israel selanjutnya membebaskan tahanan Palestina pertama berdasarkan kesepakatan. Warga Palestina di wilayah pendudukan tepi barat dan Yerusalem Palestina bersorak dan menangis setelah 90 tahanan dibebaskan oleh Israel pada Senin dini hari waktu setempat. Mereka dibebaskan setelah pejuang Palestina Hamas membebaskan tiga sandera Israel pada hari pertama gencatan senjata di Gaza. Kembang api diluncurkan sebagai perayaan ketika bus-bus yang membawa para tahanan Palestina tiba di Ramallah, tepi barat. Ribuan warga Palestina menunggu untuk menyambut mereka. Hamas menyatakan warga Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel termasuk 69 perempuan dan 21 remaja laki-laki dari wilayah pendudukan tepi barat dan Yerusalem. Abdelaziz At-Taweh, salah seorang tahanan yang dibebaskan dari penjara Israel, menuliskan ia meninggalkan neraka dan sekarang ia di surga. Di Yerusalem, polisi Israel melarang segala macam perayaan. Polisi Hamas dikerahkan di jalan-jalan kota Gaza hari ini sehari setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku. Gencatan senjata menyerukan agar pertempuran dihentikan, bantuan dikirim ke Gaza, dan 33 dari hampir 100 sandera Israel dan asing yang tersisa dibebaskan selama 6 minggu tahap pertama dengan imbalan hampir 2.000 tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Polisi Hamas yang mengenakan seragam polisi biru dengan cepat dikerahkan di beberapa daerah, sementara sayap bersenjata pejuang Hamas Brigade Al-Qassam melaju melalui kota Khan Yunis, Gaza Selatan disambut hangat warga Palestina. Pertempuran sengit berlanjut di berbagai lini ketika pasukan Rusia menguasai lagi pemukiman di Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan militer Rusia menguasai desa Vozdvizhenka di Donetsk, wilayah Ukraina Timur, dan melancarkan serangan lebih lanjut ke berbagai arah.
Pasukan Rusia menangkis serangan Ukraina selama 24 jam terakhir dan pertahanan udara Rusia mencegat sekitar 66 drone Ukraina. Di pihak lain, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan telah terlibat dalam 125 pertempuran melawan pasukan Rusia pada Minggu waktu setempat. 62 konflik dengan intensitas berbeda-beda dilaporkan di wilayah Pokrovsk dan 15 pertempuran masih berlangsung. Allahu Akbar. Pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei hari ini menghadiri pemakaman dua hakim senior Mahkamah Agung Iran yang ditembak mati di ibu kota negeri itu, Teheran, pada Sabtu 18 Januari. Pengadilan mengidentifikasi para hakim yang dibunuh adalah Muhammad Moghizeh dan Ali Razini. Meskipun motif pembunuhan tidak jelas, juru bicara peradilan Asghar Jahangir mengatakan bahwa kedua hakim tersebut telah lama menangani kasus keamanan nasional termasuk spionase dan terorisme. Penyerang melakukan aksi bunuh diri setelah melepaskan tembakan ke arah para hakim di dalam gedung Mahkamah Agung. Televisi pemerintah Iran melaporkan kasus-kasus yang ditangani kedua hakim agung itu terkait dengan individu yang memiliki hubungan dengan Israel dan oposisi. Seniman pasir terkenal India, Sudarshan Patnaik, mendedikasikan karya seni pasir untuk Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, di salah satu pantai di Puri, kota pesisir di negara bagian Odisha, wilayah India Timur. Seni pasir yang memiliki mural wajah Trump dan gedung Kapitol Amerika Serikat dilaporkan memiliki panjang 14 meter yang menandakan Trump menjadi presiden ke-47 Amerika Serikat. Pelantikan Trump akan berlangsung di dalam gedung Kapitol pada Senin pukul 12 malam waktu bagian timur. Dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lain, di antaranya sayap bersenjata pejuang Palestina Hamas, Brigade Al-Qassam, menyatakan akan mematuhi kesepakatan gencatan senjata Gaza yang keberhasilannya bergantung pada komitmen Israel. Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Sayap bersenjata pejuang Palestina Hamas, Brigade Al-Qassam, menyatakan akan mematuhi kesepakatan gencatan senjata Gaza yang keberhasilannya bergantung pada komitmen Israel. Sehari setelah kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku, pasar jalanan di Khan Younis, Gaza ramai dengan aktivitas. Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata pejuang Palestina Hamas, menyatakan mereka akan mematuhi perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku di Gaza. Namun setiap kemungkinan pelanggaran yang dilakukan Israel akan membahayakan proses tersebut dan membahayakan nyawa para sandera. Juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, dalam pernyataannya di televisi pada Minggu waktu setempat, mendesak para mediator untuk memaksa Israel berkomitmen pada kesepakatan gencatan senjata. Ubaidah menegaskan kelompoknya akan mematuhi semua fase perjanjian dan jadwal pertukaran sandera dengan tahanan. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Antonio Guterres, menyambut baik pelaksanaan gencatan senjata dan pembebasan sandera di jalur Gaza, Palestina. Guterres menegaskan kembali komitmen PBB untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada pihak-pihak yang terdampak. Ia menekankan bahwa gencatan senjata ini sangat penting untuk menghilangkan hambatan keamanan dan politik yang signifikan dalam pengiriman bantuan. Perjanjian gencatan senjata Gaza mulai berlaku pada Minggu pukul 11:15 waktu setempat setelah penundaan selama hampir 3 jam dengan Hamas menyerahkan 3 sandera Israel. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan 90 tahanan Palestina. Sementara itu, pasar jalanan di Khan Younis, Gaza, Palestina ramai pada Senin pagi setelah gencatan senjata dimulai.
Warga berbelanja di kios-kios yang didirikan di sepanjang jalan yang dipenuhi puing-puing dan bangunan yang hancur. Selain kendaraan, terlihat pula sejumlah keledai menarik gerobak yang mengangkut barang dan orang, melewati kerumunan warga yang sibuk beraktivitas di pasar. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan menyatakan saat ini adalah momen kritis bagi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Sementara itu, Program Pangan Dunia meyakini kedatangan bantuan ke Gaza pasca gencatan senjata di tengah kekacauan keamanan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA menyatakan banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membantu Gaza dan warganya pulih dari perang selama 15 bulan. Rekaman gambar yang dirilis Badan PBB itu menunjukkan lingkungan yang hancur, tumpukan puing, serta warga Palestina yang hidup dalam kondisi tidak menentu di antara peruntuhan. Gloria Lazik dari OCHA menyatakan warga dan lembaga bantuan perlu mempersiapkan diri menghadapi kedatangan ribuan pengungsi dari Gaza Selatan yang kembali ke rumah mereka di utara. Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku pada Minggu waktu setempat setelah penundaan hampir 3 jam yang memberikan harapan baru bagi 2,3 juta penduduk Gaza. Layanan Darurat Sipil Palestina menyatakan selama penundaan tersebut serangan militer Israel menewaskan sedikitnya 13 warga Palestina di seluruh wilayah kantong Palestina itu. Truk bantuan pertama dari Program Pangan Dunia WFP memasuki Gaza melalui perlintasan Kerem Salom pada hari pertama gencatan senjata. Direktur WFP untuk Palestina, Antoa Renard di Khan Yunis, Gaza menyatakan ia merasa tenang melihat pengiriman tiba dengan selamat tanpa penjarahan. Kedatangan bantuan selama ini terhambat oleh pertempuran, penembakan Israel, jalan yang hancur, serta penjarahan. Warga Palestina di Deir al-Bala bersorak atas dimulainya gencatan senjata saat antrean panjang truk yang membawa bahan bakar dan pasokan bantuan menunggu di perbatasan. Kesepakatan mengharuskan 600 truk bantuan diizinkan masuk ke Gaza setiap hari selama 6 minggu gencatan senjata awal, termasuk 50 truk yang membawa bahan bakar. Separuh diantaranya dikirimkan ke Gaza Utara, tempat ancaman kelaparan akan segera terjadi. Saudara Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang akan segera dilantik menjanjikan 100 hari pertama yang paling luar biasa dengan pembatasan imigran yang ketat. Mata uang kripto baru Trump melonjak menjelang pelantikannya, mengumpulkan miliaran dolar dalam volume perdagangan. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump berjanji untuk memberikan 100 hari pertama yang paling luar biasa. Di hadapan ribuan pendukungnya di Washington DC, Trump menyatakan akan memperlakukan pembatasan imigrasi yang ketat di hari pertama menjabat. Trump mengulangi janji kampanyenya untuk meluncurkan upaya deportasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat yang akan memindahkan jutaan imigran. Seperti dalam kampanye pemilunya, Trump dengan bersemangat menyatakan mulai besok ia akan bertindak dengan kecepatan yang bersejarah memperbaiki setiap krisis yang dihadapi Amerika Serikat. Dalam pertemuan akbar menjelang pelantikan Presiden terpilih Donald Trump, CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk membawa putranya X ke atas panggung. Trump memperkenalkan Musk, penasehat terpercaya dan orang terkaya di dunia itu dalam acaranya di arena Washington yang penuh sesak. Musk menyatakan putranya merupakan pendukung yang sangat antusias, seperti yang terlihat saat X melompat-lompat ketika ayahnya berdiri di belakang podium. Musk diperkirakan akan bergabung dengan para eksekutif teknologi lainnya di pelantikan Trump, termasuk CEO TikTok Suzy Chu. Sementara itu, mata uang kripto baru Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump melonjak menjelang pelantikannya hingga mencapai nilai pasar 9 miliar dolar atau lebih dari 147,5 triliun rupiah. Token kripto itu mengumpulkan miliaran dolar dalam volume perdagangan hanya beberapa jam sebelum Trump kembali ke Gedung Putih. Pada 17 Januari, Trump meluncurkan token digital baru bergambar percobaan pembunuhannya pada Juli 2024. Istrinya sekaligus ibu negara yang baru, Melania Trump, juga meluncurkan koin meme miliknya pada Minggu 19 Januari. Pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menuai reaksi beragam dari masyarakat di berbagai negara. Ada yang berharap, namun ada juga yang cemas.
Menjelang pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, warga Ukraina skeptis Trump bisa mengakhiri perang dengan Rusia. Warga Ukraina di ibu kota Kiev berharap Trump akan menjadi orang-orang yang akan membantu Ukraina mengakhiri perang. Warga Ukraina lainnya menyatakan ia tidak yakin segalanya akan berubah setelah Trump menjabat. Ia menilai Ukraina sudah tidak memiliki lagi personel dan senjata untuk berperang. Ketika Donald Trump bersiap untuk pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat pada Senin waktu setempat, masyarakat Eropa Tengah menyuarakan harapan dan kecemasan mengenai potensi dampak kepresidenannya terhadap wilayah tersebut. Di Budapest, Hungaria, opini publik terpecah. Beberapa orang menaruh harapan mereka pada Trump sebagai penyelamat dan calon pembawa perdamaian yang dapat menjauhkan Eropa dari konflik Ukraina. Sementara yang lain ragu dengan niat Trump dan apa dampaknya bagi Hungaria. Perpecahan serupa juga terjadi di Polandia. Pelantikan Donald Trump menjadi pusat perhatian dalam buletin Eropa. Trump akan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada Senin, menandai masa jabatannya yang kedua dan menandai salah satu kebangkitan politik paling mencengangkan dalam sejarah Amerika Serikat. Penduduk Taiwan tetap berharap dengan hati-hati mengenai keuntungan geopolitik dan ekonomi yang dapat diberikan oleh pemerintahan baru Amerika Serikat terhadap Taiwan seiring kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih. Trump mengatakan ia akan menambah tarif setidaknya 10% di atas tarif yang sudah dikenakan pada barang-barang Cina. Langkah ini dapat menguntungkan Taiwan terutama dalam industri semikonduktornya. TikTok memulihkan layanan untuk penggunanya di Amerika Serikat mengikuti janji Trump. TikTok berterima kasih kepada Trump karena memberikan kejelasan dan jaminan yang diperlukan kepada penyedia layanan mereka di Amerika Serikat yang berjumlah lebih dari 170 juta orang dan memungkinkan lebih dari 7 juta usaha kecil untuk berkembang. Dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya Manchester United takluk 1-3 dari Bridgton di Old Trafford, Manchester United. Informasi dari dunia olahraga saat lagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Dunia dalam Berita. Saudara, Manchester United harus mengakui keunggulan tim tamu usai takluk 1-3 dari Bridgton and Hove Albion di Old Trafford, Manchester, Inggris. Pelatih MU Ruben Amorim mengakui bahwa ini adalah tim terburuk setan merah dalam sejarah. Manchester United dipermalukan Brighton 1-3 di kandang pada pertandingan lanjutan Liga Primer Inggris Minggu malam waktu Indonesia Barat. Setan merah kebobolan lebih dahulu usai Yan Kubah Minteh mencetak gol di menit 5. Bruno Fernandes menyamakan kedudukan 1-1 melalui titik putih di menit 23. Penalti diperoleh usai Joshua Zirkzee dilanggar Carlos Baleba. Kedudukan 1-1 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Brighton lebih agresif menyerang. Tim tamu sempat mencetak gol lewat Joao Pedro di menit 53, namun dianulir wasit karena Yacine Ayari sempat melanggar Diogo Dalot sebelum proses gol. Namun 7 menit kemudian, Kaoru Mitoma mencetak gol untuk Brighton usai menerima asis Yan Kubah Minteh. Georginio Rutter memperbesar keunggulan tim tamu menjadi 3-1 usai kiper MU Andre Onana gagal menangkap bola muntah di depan gawang. Rutter yang berdiri bebas langsung menyambar dan mencetak gol. Tidak ada lagi gol tercipta hingga akhir pertandingan sehingga Brighton meraih poin sempurna di Old Trafford. Dengan hasil ini, Manchester United kembali merosot di peringkat 13 klasemen usai mengoleksi 26 poin dari 22 pertandingan. Sementara Brighton naik 1 posisi ke urutan 9 dengan perolehan 34 poin. Usai pertandingan, pelatih MU Ruben Amorim mengakui bahwa ini mungkin tim setan merah terburuk dalam sejarah. Kekalahan dari Brighton merupakan kekalahan ke-10 musim ini. Pencapaian ini bahkan lebih buruk dari musim lalu di Liga Primer Inggris yang finish di peringkat 8.
Beda nasib dengan Manchester United. Rival sekota Manchester City berpesta gol usai menghancurkan Ipswich Town 6-0 tanpa balas. Kemenangan ini menempatkan City di peringkat 4 klasemen sementara dengan 38 poin dari 22 laga. Bertandang ke Stadion Portman Road, Ipswich, Minggu malam waktu Indonesia Barat, Manchester City langsung berinisiatif menyerang. Mereka bahkan mendominasi penguasaan bola dengan 67% berbanding 33%. Meski demikian, City baru bisa mencetak gol di menit 27 lewat gelandang timnas Inggris Phil Foden, usai memanfaatkan kemelut di depan gawang. Mateo Kovacic menggenapkan keunggulan City menjadi 2-0 usai menerima assist Phil Foden. Foden mencetak gol keduanya di menit 42 usai menerima umpan Kevin De Bruyne. Kedudukan 3-0 untuk City bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, winger Jeremy Doku menambah gol untuk City di menit 49, usai menerima umpan matang Kevin De Bruyne. Tak lama kemudian, giliran penyerang andalan City Erling Haaland mencetak gol kelima setelah menerima assist Jeremy Doku. Gelandang serang James McCarthy yang menggantikan De Bruyne mencetak gol pamungkas untuk City di menit 69 melalui sundulan, usai menerima umpan Kovacic. Kedudukan 6-0 untuk Manchester Biru bertahan hingga laga usai. Kemenangan ini membuat City kini mengemas 38 poin dari 22 laga dan mereka menempati posisi 4 klasemen sementara Liga Primer Inggris. Sedangkan Ipswich berada di peringkat 18 dengan raihan 16 poin. Dari kompetisi La Liga Spanyol, 2 gol Kylian Mbappe membawa Real Madrid menaklukkan Las Palmas 4-1 di kandang. Dengan kemenangan atas Las Palmas ini, Real Madrid berhasil memuncaki klasemen sementara dengan 46 poin, selisih 2 poin dari peringkat kedua Atletico Madrid. Bertanding di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Minggu malam waktu Indonesia Barat. Real Madrid tertinggal terlebih dulu dari tim tamu Las Palmas lewat gol cepat Fabio Silva di menit pertama usai menerima umpan silang Sandro Ramirez. El Real berhasil menyamakan kedudukan 1-1 di menit 18 lewat penalti Kylian Mbappe. Penalti diberikan wasit karena Rodrigo dijatuhkan Ramirez di kotak terlarang. Brahim Diaz menggenapkan keunggulan Madrid menjadi 2-1 usai meneruskan umpan Lucas Vazquez di menit 33. 3 menit berselang, Mbappe mencetak gol keduanya usai menerima umpan matang Rodrigo. Mbappe sempat mencetak gol jelang turun minum, namun wasit menganulir karena sempat terjadi offside. Pada babak kedua, Madrid kembali mencetak gol keempat lewat Rodrigo usai menerima assist Fran Garcia. Tim tamu bahkan harus bermain dengan 10 orang setelah Benito diusir wasit akibat melanggar Lucas Vazquez di menit 64. Madrid bisa menambah keunggulan menjadi 5-1 jika gol Federico Valverde tidak dianulir wasit karena offside di menit 86. Kedudukan 4-1 untuk tuan rumah bertahan hingga laga berakhir. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyatakan puas dengan penampilan striker Kylian Mbappe saat melawan Las Palmas. Pelatih asal Italia ini mengungkapkan ia tak pernah ragu bahwa penyerang asal Prancis itu akan menemukan performa terbaiknya meski sempat awal yang lambat di El Real. Real Madrid memuncaki klasemen sementara La Liga, mengambil keuntungan dari rival sekota Atletico Madrid yang kalah dari Leganes 0-1 pada Sabtu. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Akhirnya, saya Tengku Fajri mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.